Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa alhimna ma lam nafham faftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pengajian kembali seperti biasa. Yang saya hormati sekalian jamaah yang luar biasa bisa hadir ke tempat pengajian, karena menghadiri pengajian ini adalah sebuah ibadah yang sangat besar. Jadi alhamdulillah, ini kita pengajian nanti kita bagi-bagi dalam satu bulan ada 4 kali pertemuan. Untuk fikih 2 tema akan kita fokuskan. Pertama masalah zakat, karena ini sekurang-kurangnya kita pasti kena zakat fitrah. Itu setiap lebaran ada kena zakat fitrah. Kemudian cara pembagiannya. Kemudian nanti kita akan juga membahas 1 kali pertemuan tentang masalah bersuci, dari bersuci. Kemudian nanti 1 kali pertemuan tentang masalah tauhid dan 1 kali pertemuan tentang masalah hadis, nasihat, tasawuf dan sebagainya. Jadi kira-kira nanti demikian. Nanti saya yang aturkan jadwalnya, nanti kita bagikan di grupnya. Malam ini masalah zakat fitrah, karena sesudah zakat fitrah langsung cara pembagian zakat yang pasti akan kita dapatkan selalu. Halaman 106 kitab Sabilal Muhtadin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bab zakat fitrah. Ini walaupun bukan bulan puasa, tetapi ini perlu kita kaji karena selalu terjadi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya walaupun di luar tema zakat fitrah. Jadi kalau pertanyaan itu boleh apa saja. Ini bab pada menyatakan zakat fitrah. Bermula dalil yang menyatakan wajib zakat fitrah sebelum ijma' adalah beberapa hadis yang sahih, lagi yang masyhur. Seperti hadis Ibnu Umar. Arti masyhur ini sudah terkenal di antara ulama ahli hadis. Bahkan kalau tingkat masyhurnya lebih tinggi, itu sudah terkenal di antara umat Islam. Tapi umat Islam yang mau perhatian. Karena ada umat Islam istilahnya nggak tahu apa-apa sama agama. Ini di luar yang dimaksud. Jadi kalau dimaksud masyhur terkenal itu sama ahlinya. Salah satunya adalah hadis Ibnu Umar. Beliau itu namanya Abdullah bin Umar. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Bermula yang masyhur bahwasanya zakat fitrah difardukan ia daripada Ramadan pada tahun yang kedua daripada Hijriah. Jadi zakat fitrah baru wajib di Madinah tahun kedua. Tahun pertama enggak wajib zakat, tahun kedua baru sesudah puasa. Bermula kata Waqi' Ibnu Jarih, zakat fitrah bagi pada bulan Ramadan seperti sujud sahwi bagi sembahyang. Bagi orang yang berpuasa, maka ini penting zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini seperti orang yang dalam sembahyang sujud sahwi bila ada kekurangan daripada sembahyangnya. Maka zakat fitrah ini akan melengkapi ataupun menyempurnakan ibadah puasa. Jadi di samping dia sebagai penyempurna daripada puasa, juga zakat fitrah untuk menyucikan daripada jiwa ataupun tubuh kita. Seperti sujud sahwi, artinya untuk melengkapi yang kekurangan daripada puasa. Maka zakat fitrah itu menyempurnakan barang yang kurang daripada puasa. Seperti sujud sahwi menyempurnakan barang yang kurang daripada sembahyang. Bermula wajib zakat fitrah itu dengan beberapa syarat. Ini penting. Tidak semua kita wajib zakat fitrah. Tapi saya yakin kita harus bermohon bahwa kita jadi orang yang bisa mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai jadi orang yang istilahnya selalu meminta. Ini kurang bagus ini, karena pahalanya nanti kurang. Jadi tetap nanti filosofi atau logikanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tak perlu kita jadi orang yang menerima fitrah. Dan kita harapkan nanti sesudah daripada pengajian ini kita
jadi tersadar bahwa kita tidak layak lagi menerima zakat fitrah. Artinya lebih besar pahala memberi zakat fitrah daripada menerima. Bahkan kalau nanti tidak cukup syarat menerima zakat fitrah, kita haram memakannya. Sama dengan memakan riba dan sebagainya, dosa besar sekali. Makan zakat fitrah bukan pada orang yang berhak. Sehingga kalau nggak ada orang berhak, ya sudah dikeluarkan daripada tempat. Jangan dipaksakan. Sekarang misalnya di kota-kota besar orang sudah kaya semua, itu jangan dipaksakan kasih zakat fitrah untuk ahli kota itu, untuk penduduk kota, tidak boleh. Misalnya orang kampung kita sudah kaya, alhamdulillah. Kenapa kita harus susah? Keluarkan zakat ke kampung lain, cari orang-orang fakir miskin. Jadi inilah yang paling penting untuk kita perhatikan. Jadi zakat fitrah itu ada beberapa syarat untuk wajib, sehingga tidak semua orang wajib. Setengah daripadanya, sebagian daripadanya adalah mendapatkan akhir suku daripada Ramadan dan awal suku daripada Syawal. Artinya 2 bulan itu kita dapatkan. Ujung Ramadan kita masih hidup, awal bulan Syawal yaitu malam hari raya kita masih hidup. Ini syarat yang pertama. Berarti kalau ada orang yang meninggal sebelum maghrib malam hari raya 30 Ramadan dia meninggal, maka tidak wajib zakat fitrah dia, karena dia hanya sampai di ujung Ramadan. Kemudian kalau ada anak lahir sesudah maghrib malam lebaran, maka anak ini tidak wajib zakat fitrah karena anak ini tidak mendapatkan ujung Ramadan. Ya, kiban Pak beres kan? Syarat jelas kan? Memang agama ini sudah terkodifikasi dengan sangat jelas, hingga teori-teorinya pun ini tidak ngawur-ngawur lagi. Sama lagi kedokteran tidak jelas. Mahu malih na mutasi dia ada tidak. Na mutasi hilau kata dia. Mutasi virus dia. Ya banyak lihat apapun. Ya jadi jelas yang mana istilahnya mana kakana. Urung duha. Awal meninggal, anak mi telah lahir. Kakak hana payah bawa zakat fitrah, karena zakat fitrah per jiwa jika yang menanggung nafkahnya nanti mampu. Kalau ada pertanyaan langsung tunjuk tangan. Maka wajib dikeluarkan zakat fitrah daripada yang mati sesudah malam. Mati dia telat misalnya, sesudah maghrib meninggal, itu wajib zakat fitrah. Dan yang ditalak atau yang dimerdekakan atau yang dijual atau yang jadi kaya daripada kerabatnya, kemudian daripada masuk matahari malam hari raya. Jadi kalau kita talak istri malam hari raya, itu walaupun sudah tertalak wajib kita kasih zakat fitrah. Kan pasti kalau sudah talak istri kan marah-marah. Biasa ada tengok bayi le jaga kerja. Ya wajib dia mendang nayo. Karena waktu tatali mendang status berumah nayo. Jadi kalau ada orang bercerai gara-gara baju barunya belum siap ataupun enggak beli baju baru, enggak bercerai. Ya walaupun sudah bercerai, walaupun marah sekali, itu istrinya kalau dicerai pas sudah maghrib, misalnya sesudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang keadaannya kayak itamang malam raya. Walaupun itamang ni setengah menit ke dia hana mendeleh. Ukuran le dak kena Allahu Akbar dak kena ihram. Allahu Akbar. Jadi tiga kentubahan Allah itamang malam raya. Nyan pam tatali hana mudah sembahyang maghrib hilau. Nyan perumah wajib buat zakat fitrah walaupun cukup bengeh dia kerja. Ha benar. Nyan tanggungjawab suami. Hai punya masalah. Oh lamin nalai je neu. Budak-budak anak buah katanya. Ataupun orang-orang yang tak tanggung nafkah dia. Dia anak buah tu bak kedai. Ban maghrib handai sembahyang, mu tak pecat tu. Kan tak wajib bawa zakat fitrah punya tanya tak tanggung nafkah haji tu penuh je. Mesti dah tanggung nafkah karena tak hidup di rumah tanya dah tanggung penuh. Ya walaupun kata pecah je kah kalian ni buah lem wajib bawa zakat fitrah karena tak pecah penuh lem maghrib. Mat. Nah pertanyaan. Tu abang Alek pun ada pertanyaan. Mantang loading je mangat loading ah. Ana head ni kan. Kemudian bila kekayaan sesudah malamnya, malamnya kakaya, wajib tiba zakat fitrah. Nyebat malamnya kagak tinggal mana wajib beli. Mana? Balik maghrib kakaya ke? Bisa jadi apa saja dikasih hadiah orang atau apa saja.
Karena kaya di sini di bab zakat fitrah itu tidak banyak. Kaya satu malam kebutuhan. Misalnya untuk malam itu perlu belanja 100 atau 200 ribu. Dan sampai esok hari. Misalnya esok hari karena belum beli baju baru, nyo baru le. Ti menyo kalau tablo baju baru kan mi karena hitung berkaya sampai tepuk tengok. Mungkin berlepeng 1 juta menyo kalau tablo baju anak mi. Biasa menyo kalau tablo baju anak mi anak le kira berarti. Ya, jadi ada kelebihan harta yang cukup untuk biaya hidup malam itu dan besoknya hari raya sampai sore. Ada kelebihan harta yang dibutuhkan untuk apa saja dalam waktu itu. Yang kau wajib zakat fitrah. Mesti ini jatuh tempo sewa rumah bauronya. Nyen kule berarti baru wajib ni. Mesti 5 juta jatuh tempo. Napeng tu 5 juta 100 ribunya nak wajib zakat fitrah karena payah tajuk. Jatuh tempo sewa rumah baru raya. Hai punya gedina. Nah benar. Mamnya urung normal yang hanali kebutuhan tapu baju baru kali geblau. Berarti malam raya napeng 200 ribunya wajib buh zakat fitrah yang lebih. Saya kalau lebih kau wajib buh zakat fitrah. Tabak kira-kira kah mungkin kebutuhan gedanya lu tahan. Karena kebutuhan ya jalan-jalan tinggalnya kan kebutuhan wajib. Tinggal karena program ya jalan-jalan utak ingon gede Gunung Talak. Nyan kan kebutuhan wajib. Ya benar. Yang kebutuhan wajib makan minumnya, lauk pauknya untuk hari itu, malam itu dan hari itu. Nah, jadi ya saya karena kaya daripadanya kau wajib zakat fitrah. Alhamdulillah adanya lebih kemampuan kaya menurut Allah Taala. Ban akhir suku daripada. Jadi uru-uru yang diceritakan tanya kaya ditalak anak buah yang terpecat. Kemudian udung yang melinggainya mandu wajib zakat fitrah karena merumpuk bandua akhirnya dan statusnya kaya. Dan awal suku daripada Syawal dan tiada wajib fitrah daripada anak yang baru diperanakan artinya lahir dan istri yang baru dinikahi dan sahaya yang baru dibeli dan kafir yang baru Islam dan fakir yang baru kaya kemudian daripada masuk matahari malam hari raya. Ya, jadi anak yang lahir sesudah malam hari raya, sesudah maghrib, ini tidak wajib diberikan zakat fitrah untuk anak itu. Istri yang wajib yang dinikahi sesudah maghrib, itu juga tidak wajib diberikan zakat fitrah untuk istri tersebut, karena dia nikahnya wajib ditanggung nafkah sesudah maghrib. Sebelum maghrib nggak wajib karena belum jadi istri. Jadinya hana wajib untuk tak terbit zakat fitrah. Karena tiada dapat oleh mereka itu akan suku daripada Ramadan. Dan tersebut di dalam tuhfah. Jikalau ragu seseorang pada yang demikian itu, adakah mendatang ia dahulu daripada masuk matahari atau kemudian? Mesti ragu tu karena proses tenggelam matahari hanya dikatakan. Karena yang dikatakan maghrib tenggelam seluruh bulatan matahari. Hanya terbuat kalannya ini. Ya, mbak mesti ragu tu. Menanya ilung pu anak lahir tenggelam maghrib atau lem maghrib. Mana ada mana? Kan tabak tibuk tat, hotel lahir anak tibuk tat. Hai biasa adanya menghadapi kelahiran tibuk tat. Ya, benar. Atau kemudiannya maka tiadalah wajib fitrahnya. Nya hana wajib zakat fitrah juga mudah urusan. Bila ragu tu anak yo pajal lahir. Pur kalau maghrib puluh maghrib. Nya hana wajib. Tapi lo rasa pudak petun hari zakat fitrah lahir ber. Pudak petun hari. Lahir kilo ber. 2 kilo 7 on yang wajib. Bila ragu menurut long tabuh juga deh. Tabab hana le. Tapi bila ni tak pertimbang hana tabuh je sini nak apa. Ya benar. Karena keraguan menyebabkan ketidakadaan hukum. Hana hukumnya ragu. Contoh ada iponis hakim bila di atas sebuah bukti yang diragukan itu tidak menjadi bukti. Jadi hana wajib zakat fitrah bila ragu. Karena ragu iya. Dan jikalau dikeluarkannya fitrah sahayanya dahulu daripada masuk matahari, kemudian maka mati yang mengeluarkan dia, atau dijualnya akan sahaya dahulu daripada masuk matahari, wajiblah atas dirinya atau yang membelinya dia mengeluarkan fitrahnya kembali. Ini cerita budak. Kalau yang tuannya yang dahulu mati sebelum masuk matahari, sebelum maghrib, kebetulan fitrahnya sudah dibayarkan,
nanti waktu dibeli ataupun jadi milik orang lain wajib lagi fitrahnya. Nah, karena yang dikasihnya itu istilahnya sebelum maghrib. Nah, karena tadi syarat harus ada 2. Seandainya nggak jadi mati pemiliknya, berarti budak ini statusnya tetap pada pemilik yang pertama, zakat fitrah nggak wajib lagi. Dan setengah daripada, mungkin masalah budak enggak perlu dipahami. Dan setengah daripada syarat wajib fitrah itu bahwa adalah yang mengeluarkan fitrah itu Islam. Maka tiada wajib atas kafir asli. Kafir yang nenek-neneknya kafir. Fitrah daripada dirinya melainkan pada sahayanya dan kerabatnya yang Islam. Ini hukum yang berlaku di negara Islam. Misalnya ada seorang kafir Cina misalnya. Anaknya sudah masuk Islam, anaknya yang masih ditanggung nafkahnya belum balik, ataupun dia punya istri misalnya, ataupun punya budak orang Islam, maka Cina ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini ketua kampung, Pak Geci ataupun Tengku Imam harus datang ke rumah Cina. Kamu harus keluarkan zakat fitrah untuk anak kamu yang Islam ini. Itu karena dia sudah tinggal di negara kita, dia harus tunduk dan patuh pada hukum negara kita. Salah satu hukum daerah kita adalah wajib mengeluarkan zakat fitrah bila orang tersebut diberikan kewajiban. Nah, inilah yang namanya berlaku hukum bagi walaupun non muslim yang dia sudah tinggal di negara kita. Ada ya Cina di biru ya, ya yang nama Islam. Nah ngajak Tengku Imam ngajak fitrah apa Cina? Tapi Cina-Cinanya kayak hijau kero ya, tapi ada jali. Hijau kero kayak depu tuh. Benar. Nah, jadi walaupun ayahnya masih Kristen misalnya, masih non muslim, karena anaknya sudah masuk Islam, ini Cina ini dipaksakan untuk wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya benar. Anak kalau berarti hana wajib kan wajib keroi. Benar. Menyo yang kalau baliknya jika hukum Islam maju gara-gara Islam ya. Dan ayah wajib uruh anaknya Islam. Menyo kalau balik. Menyo kabaliknya hai dah uruh li karayu i. Berarti yang anak kabalik wajib kalau ayah muslim. Hana karena yang tanggung nafkah kan segala balik. Baliknya kira-kira memang belah tahun. Karena wajib fitrah dengan nafkah. Nah, mana? Anak karayu urusan lah, Bang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya dan setengahnya jadi tadi wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah jika di bawahnya ada orang Islam, anaknya yang masih kecil ataupun budaknya, maka wajib atasnya mengeluarkan fitrahnya dan wajib atasnya berniat. Yang Cinanya wajib mengeluarkan fitrah. Adapun kafir murtad, maka jika kembali ia kepada Islam wajib atasnya fitrah dirinya, dan jika tiada kembali maka tiada wajib. Artinya jika dia tiada kembali ini kan dosa besar. Jangan nanti dibayar enak ya kalau mau nggak wajib fitrah kita jadi kafir dulu sebentar. Itu gila, super gila namanya. Tapi dalam kondisi dia kafir tetap dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi dosanya lebih besar daripada itu. Dan setengah daripada syarat wajib fitrah bahwa adalah yang mengeluarkan fitrah itu merdeka sekaliannya. Artinya ini masalah dengan yang tadi yang budak atau setengahnya, maka tiada wajib mengeluarkan fitrah atas sahaya dan jikalau ada ia mukatab sekalipun, karena milik sahaya mukatab itu dhaif, dan tiada wajib fitrahnya atas tuannya karena sahaya yang mukatab serta tuannya ini saya cepatkan itu orang yang halat. Maka diketahui daripada demikian itu bahwasanya tiada wajib atas sahaya itu fitrah istrinya ya, Mban. Dan setengahnya daripada syarat yang mewajibkan fitrah laum bahwa adalah yang mengeluarkan dia itu kaya. Nah ini dia kaya, yaitu bapaknya misalnya. Seperti bahwa adalah fitrah yang dikeluarkannya itu lebih daripada belanja makanan dirinya dan makanan yang wajib atas nafkahnya untuk keluarga pada malam hari raya dan harinya besok, lebih daripada pakaian dirinya atau pakaian mereka itu yang wajib. Misalnya ini belum beli baju baru ini misalnya. Nah, pakaian yang wajib atasnya memberi dia dan pakaian yang layak dengan dirinya, pakaian yang cocok yang sesuai dengan dirinya.
dan dengan mereka itu anak-anaknya. Ya, pada mansub artinya pada mansub menurut kedudukannya, dan muru'ah dan menurut istilahnya keadaannya, kehormatannya, yaitu seperti baju dan serual ini ya apa itu celana panjang dan serban, misalnya orang itu beradat pakai serban, dan kaus, misalnya perlu pakai kaus lagi, dan barang yang berkehendak ia kepadanya. Ini contoh orang yang belum beli baju baru ya. Ini contoh orang yang belum beli baju lebaran. Kalau udah beli baju lebaran kita tidak dikira lagi. Yang dikira cuma makanannya saja. Jadi apa saja yang dibutuhkan kalau belum beli baju baru. Barang yang berkehendak ia kepadanya apa saja. Daripada bertambah karena dingin, misalnya dingin. Orang-orang yang tinggal di daerah dingin ada salju. Malam hari raya itu misalnya belum beli baju dingin, jaket dingin, itu harus beli dulu. Dan perhiasan dan lainnya, perhiasan yang beradat. Ini di tempat kita tidak berlaku. Misalnya ada daerah setiap malam lebaran itu wanita-wanita di daerah itu beli perhiasan semua. Kalau enggak beli bukan wanita adat. Yang payah boleh lebih perhiasannya loh. Badannya berarti yang ada beli baju baru. Berarti boleh lebih daripada beli baju baru. Jadi adat itu boleh diikut, tidak apa-apa. Dan kita selaku suami wajib memberikan sesuai dengan adat kepada istri kita. Kemudian perhiasan dan lainnya daripada yang demikian itu seperti yang ditinggali bagi orang yang muflis dan lebih daripada rumah. Misalnya ini perlu sewa rumah, tempat kediamannya atau kediaman mereka itu istri-istri kita. Misalnya kita punya 4 istri ya, yang wajib atasnya nafkahnya, dan lebih daripada khadimnya. Ini orang yang beradat punya pembantu. Kalau kita punya pembantu itu harus sudah kita siapkan untuk kebutuhan pembantu, baju baru dia, makanan dia dan sebagainya. Kalau kita sudah biasa punya pembantu, jangan pas malam hari raya baru cari pembantu, itu nggak benar. Ya, benar. Atau yang berkehendak kepadanya, tetapi jika ada tempat kediamannya dan khadimnya itu sangat baik, yang dapat mengganti keduanya dengan yang layak dengan dia, supaya dikeluarkannya lebihnya itu akan fitrah, niscaya wajiblah. Jadi misalnya kita uang nggak ada, kebetulan rumah kita itu mewah sekali, kebetulan ayah kita bupati misalnya, ataupun gubernur, kitanya orang berandalan, berarti ayah katanya kastaji tinggi, kehormatan tinggi, ibunya layak gedung rumah mewah. Idanya bagian ke mantan narkoba, jadi orang berandalan. Jadi hana layak ada rumah mewah, ini rumah biasa mantan belagi kok. Nyan peng hana rumah mewah hana wajib ublo rumah bo cukup fitrah. Mancar aja be menan hari ya mutang mendang becut, mutang untuk bo cukup fitrah. Mutang 200 ribu ka hana payah ublo rumah ka. Tapi yang tadi pegak urang yang lainnya wajib ublo rumah. Walaupun hana peng, karena rumah terlalu mewah. Karena manusia ini beda-beda status masyarakat. Kajit ayah tanya orang mulia. Karena ayah tanya orang dipandang, misalnya orang kaya dan sukses dengan kekayaannya, sehingga dipandang. Terus bagainya harta kejuk leyah dah habis mendu. Idanya orang je lah masyarakat. Nya idanya yang layak dai Honda, motor Honda layak dai karena idanya memang bangai road. Benar. Sehingga menyodanya nama motor mewah payah mublo ya. Hanji motor Mercy hanji menyodanya lah masyarakat hana haji. Benar. Jadi istilah haji dalam agama dibenarkan, kondisi sosial itu dibenarkan. Seorang yang misalnya Pak Camat, nyan Pak Camat bila nyan mantan Pak Camat, igoknya biasa nama motor. Malam raya, igoknya katan motor. Nyan payah ya belum motor igoknya, baru kira bu fitra. Nampaknya kan biasa nama motor. Ya benar. Hana layak kejap Honda. Hi aja rendah gemnya kejak Honda. Ya nya gebutimang lah agama. Tapi nya kan jarang kejadian kan. Hai ka hana pu si do Pak Camat hana gebuh ke fitrah gara-gara hana motor hana upu bah mena gede. Ya benar. Tapi yang lagi kan. Jadi bila urang hana harta, rumah kana. Tanah nak boleh krek, tanah belangnya wajib pulau tanah belang untuk buh ke fitrah. Tapi cara ji be pulau yang mutang mentang 200 ribu untuk tabuh zakat fitrah. Yang tanah pegah wajib zakat fitrah. Yang baik pegah helong hana peng bu. Hai peng hana tanah belang lekrek. Lekrek ya 200 juta. Nah pertanyaan nya menan hukum, sehingga kan hukumnya kadang-kadang
Boleh tanya lo, boleh tadi diskusikan lo. Ada urung hana mufhum sebab terjadi wajib hukumnya harus ne periksa lo mele. Inti je ingat selamat ne boh juga fitrah. Bayang-bayang kengkau ni boh juga dia. Leh kilo tira urung ah. Tak boh juga dia. Punah pertanyaan. Menggantung bengku sejak fitrah yang ada hutangnya. Belum bayu kita pau renta pinjam. Maksudnya mengandung gimana? Sebagai urang juga lanjut lagi ada yang hutang sedangkan yang harta. Ana meneleh man. Justru karena ana harta makanya tak mutang. Munyo ana harta hanjit mutang, harum mutang. Hana sunat ya mutang tu jak waji, hana sunat yang bangai. Karena dia memang urang ngetin puja waji. Kenggot kan. Kecuali dia nyo lung hana kublo tanah bah binan nepu utang peng 50 juta tanah lung 300 juta. Lain kan? Dia masalah. Hana apa? Dan itulah cara yang benar. Tanya dah mutang le. Kubu dak ublo tanah bak tanahnya bisa menghasilkan kan? Yang penting kewajiban tanya terselesaikan, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hana meneleh kan. Beres. Selanjutnya tadi kebutuhan pokok sampai rumah. Jadi kalau rumahnya mewah sekali, yang tinggalnya enggak layak, itu wajib dijual. Berarti enggak perlu dijual, cari utang saja nanti bayar utangnya. Jadi wajiblah atasnya mengerjakan yang demikian itu, yaitu menjual rumah ataupun berutang. Dan jika ada tempatnya dan khadimnya itu dijinakkannya dan kecintaannya sekalipun. Arti dijinakkannya, kita punya pembantu banyak dan kita sudah nyaman dengan pembantu itu. Jadi yang perlu kita misalnya satu pembantu. Kalau dua dah lebih, itu wajib jual satu untuk untuk apa? Untuk mendapatkan zakat fitrah. Walaupun kita merasa nyaman dengan pembantu itu. Dan disyaratkan pula keadaan fitrah yang dikeluarkan itu lebih daripada pembayaran utang. Kalau kita ada utang, artinya misalnya kita jual harta kita bayar utang masih lebih lagi, itu baru wajib zakat fitrah. Dan jika ada utang itu bertangguh sekalipun, ini enaknya zakat fitrah apa istilahnya, walaupun utangnya bayarnya tahun depan, kita status masih punya utang, jadi boleh nggak bayar zakat fitrah, selesaikan utang dulu. Tapi ini kan jarang orang yang misalnya hartanya kalau dijual semua nggak cukup untuk utangnya. Jadi kalau ada orang yang seperti demikian, kalau kita jual harta dia, utangnya nggak akan tertutupi, dianya itu nggak wajib zakat fitrah. Jadi bisa juga terjadi ini, tapi kan jarang. Karena pun kita berharap, ya Allah, dengan saya mengeluarkan zakat fitrah ini semoga utang saya ini jadi bisa saya bayar. Jadi kita berharap daripada barakahnya fitrah, walaupun sebenarnya dia nggak wajib fitrah karena utangnya banyak sekali. Jadi tidak wajib bayar zakat fitrah jika masih punya utang, walaupun utangnya bertangguh, jatuh temponya belum masuk. Misalnya jatuh temponya 5 bulan lagi, maka jika tiada lebih daripada pembayaran utang, tiadalah wajib zakat fitrah. Karena agama ini tidak memaksakan, ini intinya. Jangan nanti ada yang ngomel-ngomel, saya kok banyak utang kok diwajibkan fitrah. Jadi jawabannya nggak wajib fitrah karena kamu punya utang. Ada pertanyaan. Jadi kan kok fair, agamanya fair, arti fair adil, nggak memberatkan sebelah pihak. Kenapa orang yang miskin ini miskin kali orangnya, tapi dia rumah sudah layak bagi dia, kendaraan walaupun kendaraan Honda sudah layak bagi dia, ada uang 200.000 dia wajib zakat fitrah karena sudah semuanya. Ada orang kaya, utangnya 10 miliar, rumahnya beton, kalau kita jual 5 miliar paling, nggak wajib zakat fitrah. Ini kan sebuah fenomena yang langka. Ya, benar kira-kira. Nah, perayaan. Alhamdulillah. Urang ngatin wajib buat zakat fitrah. Yang ke kalian boleh jelaskan yo. Wajib buat zakat fitrah bila urang ngatinnya malamnya na lebih harta untuk kebutuhan dan uronya. Jadi karena kaya buat zakat fitrah haji hana le perle kaya. BO saga ya. Walaupun untuk di urangnya le buat zakat fitrah juga terima ngelong. Masalah haji. Ana meneleh. Karena statusnya memang miskin. Karena penghasilan ngoknya hana teruk musuh si uro-uro ji perle 100.000 tu uro. Yang na
yang napeng ikut 20 ribu suruhnya enggak sih yang status koknya. Menyo perle 100 ribu menumpuk peng suruh gaji koknya 20 kurang ribu nyan fakir berat lom. Nya menyona harta 200 ribu. Wajib buh jaga fitrah. Olehnya ija urang kampung ya buh lah jaga fitrah koknya. Karena koknya status gasin. Tapi karena koknya status nah harta malamnya lebih untuk kebutuhan, koknya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya benar. Gimana? Stres. Nyan yang wajib buh yang ke keluarga koknya. Urung tanggung koknya wajib. Jawabannya wajib karena anak mit gah hana makai pe anak mit baru lahir lom. Kau wajib kan? Jadi urung stres wajib karena nya zakat jiwa. Kita mandi anak saudara tanggung hana wajib kita kini buh memupeng rau ada depan. Mangin bek mangin rau. Apa lawetnya urung kan? Kalau stres benaran kita benarkan tak apa-apa. Tapi kalau stres jadi-jadian, enggak boleh. Stres benaran ya. Memang ini pupeng awak stres. Tapi pikirannya kenapa? Ini pupeng lagi ada purina. Kayak udah. Ya ana ireun di pupeng. Dai di pubu, dai di apa jauh benar. Ah benar. Nah, orang tanya hasil tambang nah wajib zakat, Hasil tambah nah. Hasil tambang nah. Mandi tambahan. Zakat ma'zen dia. Nah, kan? Jadi urung stres hana wajib zakat fitrah. Tapi stres. Ya gila. Walaupun enggak gila-gila kali. Hai pikiran hana normal. Ya betul. Berarti utang. Jadi enggak wajib membayar zakat fitrah kalau masih ada utang yang belum lunas. Catatan. Semua hartanya kita jual enggak sanggup bayar utang. Ya benda ilang nang utang 1 juta. Motor Honda kan apa juta zakat fitrah. Tipu blonya le mandu. Ya benar kan? Jadi biasa lampu memangnya ya raya utang. Konglomerat. Utangnya terlalu berat. Gimana? Saboh zakat fitrah je kemandu murung. Boleh. Misalnya hidayah dari penjara kan misalnya balung karena bru. Ilung karena peng kasib. Artinya peng ke uronyo ke malamnya ke tengah kasib ilung. Karena peng 200 ribu karena bru yo fitrah ke ngon. Ya benar. Ngon lung peng karena ti 200 ribu. Tapi status ji gasin karena naik gereja. Lung yo juga ngon ji berhak terima zakat fitrah. Kemudian mangkalung jo ilung ijih bi kana kelebihan, ijo lang kegop, sehingga menjojo tapi terturo lagi kan. Ngan tak bompang buru. Jih mana begop man? Karena kita tinjau syaratnya lengkap. Dan kita tinjau syaratnya enggak ada yang kekurangan lah. Jadi kalau sesuai dengan hukum ya sah-sah saja. Seperti nikah ya sah-sah saja ya kan. Alhamdulillah. Dan seperti wajib atasnya seorang mengeluarkan fitrah dirinya, wajib pula atasnya mengeluarkan fitrah istrinya yang Islam, yang wajib. Jadi pertama yang wajib fitrah adalah untuk diri kita, kemudian untuk istri. Ya, yang wajib atasnya memberi nafkah pada waktu masuk matahari, pada malam hari raya, sama ada istrinya itu merdeka atau sahaya. Dan jikalau ada ia sudah ditalak dengan talak raj'i atau dengan talak bain, tetapi ada ia bunting hamil sekalipun. Adapun jika ada istrinya itu kafir atau ada ia Islam, tetapi tiada wajib atas suaminya nafkahnya pada waktu wajib zakat fitrah, sebab tiada menurut hukum suaminya. Ini istri yang musyud. Maka tiadalah wajib atasnya suami memberikan zakat fitrah. Ya, jadi hukum istri yang istilahnya keras kepala, mesti perumoh mendawa malah roraya. Mesti mendawa seput. Ilung bajai lagi ilung hang kutung benar saboh tu. Badai saboh yang wajib enggak? Engkai yang mendawa. Bayan mendawanya bengeh kai kengkeng gelako. Hang permule rawon. Nyan lako istri tiga ikun gelako hai permule. Ikun kata-kata hina gelako. Tei hei lelako hai tim ja nyan istrinya kadurhaka kanusyud nyan hana wajib binafkah monyo hanai laki maaf.
Segala mugrib mendawang kan usyud. Bangkan usyud hana le wajib nafkah. Nyai tinangnya berarti hana wajib bu fitrah daripada lakau. Untuk le mugrib lakai din, lakai muah. Enggak get lam. Kau wajib le nafkah. Fitrah dah hana wajib karena kalau salah bunau. Nyai tinangnya menyuna harta roy ibu roy. Yang balakau hana wajib. Mau kah? Hai minta salah dosa raya dengan Allah Taala. Pun tak minta salah. Menyerah depu dosa handa je lawan-lawan suami. Nya kau nyempak buah tiada menurut akan hukum suaminya, tiada taat akan suaminya. Jadi nak pegah menyo isteri pembangkang bungih lako dengan syarat lako kalau juk nafkah keji. Baje yang wajib dah belo ke tabo. Ilake tabo tu betul ibu tak roi. Ya benar karena adat yang wajib tabo lah. Masalah tanya dah temblonya lain ke? Tapi yang wajib tabo. Masa suami ini betul lo hang belo tabo tu kak. Ha benar. Yang je hak suami. Ya benar tapi pandai nak suami hang belo kan dua bodoh dah belo kan. Tapi seandainya hang dah belo, jud dah benar. Ban hang tem loi mendawang nanya. Tahu hai tem ya, ka duraka. Ka dosa raya. Ya, ka hang wajib nafkah ke ji. Ka hang wajib jaga fitrah ke dinangnya. Walaupun kalau dah cerai ke deh. Untuk malam yang moga Allah menyumbang kalau laki maah manu-manu Allah oh kabare. Yang fitrah hang wajib ke bukro ke. Tapi hang mungkinlah lagi ya, tapi nya hukum. Yang enggak tak boh jadi yang budak fikir ya. Yang enggak idanya uragam sering pumaah dosa istri karena bab pumaahnya tanya mendapatkan pahala yang lebih. Kadang pahala lain pitan tak pumaah perumah mendang. Benar kan? Hanya kan. Hai ditanya suami bilangnya tanya sering untuk melalaikan hak istri. Istri tanya siaan bungeh gara-gara mesti hantip aja peng jajan peng makan tu istrinya je hak bengeh je. Nya hana dosa bengeh jian. Hak hai tem nuhoi lu hang permun nu. Je lagi kan. Karena hantip tak peng jajan. Jajan yang normal bukan jajan super. Ya benar. Jadi hotel lagi nya di suami kan berdosa. Nya itu ibu tering istri nempum ahlung nyot peng delak baju tepuk baru dah mereka bunga kada gai. Benar kira-kira. Jadi le pahala istri sama-sama ini buat makanya le pahala ana pertanyaan. Nah, waktu 15 minit tu. Nyamban. Syahdan. Yang kibat hukum kahwin ni. Tanya uragam le dosa dalam masalah kahwin. Rata-rata orang hana mampu. Makanya minta perumoh yang pertama ada ajut bersesuai dengan roh tu. Menyohan jut lagi nya. Beik tamat ate ji, beik tarayu ji. Mahan tegedi tuntut wajib benar tanya. Perumohnya lagi adat dah. Jika ada orang kaya teruk bak pembantu wajib sewa ke dia. Empat kepegah. Syahdan. Jikalau ada istrinya itu daripada perempuan yang teradat berkhadam nak pembantu. Jika perumohnya kebiasa tidak pembantu di rumah. Wajiblah atas suaminya memberi dia khadam. Wajib dia pembantu perumohan itu. Jadi mana nak pembantu harus ngerayu adik. Nyo kah ke cinta ke gelung. Gelung aku sewa pembantu. Ka bantu gero ke bantu. Mana harus lagi kan. Laki mak. Mana usah pakai galak dam kawin dengan gubernur orang kaya. Benar. Iji napa mentu di rumah. Artinya begini, Islam itu menjamin keadaan seorang istri itu tidak akan berubah daripada keadaan dengan ayahnya. Ya benar. Istrinya nurun kaya, lih kawin dengan dirolak kau. Iji tetap lagi status kayanya si mendang hang kurang. Masalah pembantu na. Maka lu merasanya kunci ji bilang hai sediakan pembantu harus merayu. Harus ibu mak. Mana dosa ada anak pembantu dosa ada. Dan ji lagi dalil. Anak pembantu sama dengannya lagi anak nafkah ji lagi dalil. Leoroh nak jadi pembantu ya pe ju surat pasah. Anak nabi pembantu gelung. Dan ini nyambah hukum agama menjamin perdagangan kesejahteraan seorang istri. Jino pandai naik tanya, leuri nang jauh belang tu. Ya kan? Tak air lako kampung tu. Habis ke pihak rumah tu. Ya benar. Mengapa ya laki tapi pak rumah. Wajib atas suaminya memberi pembantu perempuan. Nah, benar. Sama ada khadim itu merdeka atau saya. Pembantu itu boleh siapa saja, boh muda. Dengan diupah atau disewa. Jita tajuk gaji langsung atau tak sewa membulan atau terserah. Atau tiada kemudian atau tak laki bantu. Maksud hai nya ka bantu perumoh long ti ande ira ko belum aja mesti lagi kan. Jadi yang penting benar aja pembantu. Pokoknya kita menyediakan pembantu lagi ada sediakan rumah.
Mana bab masalah rumah lah bulaya dengan rumah rawi. Kitanya dah cok anu orang kaya rumah cukup lega. Bab katanya ka rumah kayanya hang rumahnya. Payah lakai din bab rumah. Lakai din ni gemrak kan. Benar. Tapi harapulah kitanya karena sistem kawin orangnya sistem cinta. Kalau kamu mau hidup sama abang ya ikut cinta. Kalau enggak usah kawin kamu sampai tua enggak ada suami. Kayak itu kan. Ya benar. Jadi harus pemaaf. Kemudian jika ada perempuan yang dijadikan khadim itu sahaya istrinya, niscaya wajiblah atas suaminya fitrahnya, karena wajib atasnya nafkahnya. Dan jika ada perempuan yang dijadikan khadim atau pembantu itu merdeka dengan upah atau sahaya orang lain dengan disewa, tiadalah wajib atasnya suaminya fitrahnya. Jadi nyoba masalah fitrah pembantu. Fitrah pembantu tergantung keadaan tak sewa pembantunya. Bila tanya tapi gaji jihto hana tanggung nafkah, sama dengan tanya hana wajib fitrah ke pembantu. Karena itu yang tapi gaji bulan atau tak sewa muro, nya hana wajib. Tapi menyatakan bak pembantu ron nunduk juga rumah long. Ron gaji long bi makanan long tanggung. Nya fitrah-fitrah dia tanggung. Nah, ladang urang kena ditanggung mandung. Gaji bersih keju, makanan ditanggung. Nya wajib tanggung zakat fitrah. Zakat fitrah pembantu. Jadi yang keadaan pembantu kiban perjanjian gaji. Menyo gaji bulanan hana wajib fitrah. Menyo dipegah naik tanggung makanan ataupun naik tanggung kebutuhan berarti wajib zakat fitrah kepada pembantu. Nyan pembantu promo. Kalau mintanya nak pembantu ro datanya kah kadang nak supir kadang. Bila supir jalan yang tak pegot ti mentunya kah supir ku tanggung nafkah. Kah supir lu mentang. Nya wajib nafkah wajib fitrah ke supir dah menan. Hai pak berat man lagi kilo bru ke? Menan. Nah pertanyaan. Nah waktu 10 minit tu. Musabo kadang tak boleh ki bancara aku deh. Hai tak boleh baca. Dah tha. Urang agak hai boleh baca menthabah ku rinang. Dah tha. Bangka dah tha pela kek mah. Nyo hai dik hana cara. Kau minta rezeki hana rezeki. Kagak payah jujur pak urangnya. Menan. Bila tinangnya hai tulung hai ku thum nyo lang nyo. Mitre ku. Nyan hak lah keceri. Maka tanya uragam boleh dah mah urindang tapi alhamdulillah uragam ini pikale lepeng gitu. Karena hana le kebutuhannya mesti baje mesti situn lege atau put ge paling le. Angkanya ande kan. Cuma boleh lengkap baje dalam menumpu kan. Maka ji bab nikah ke pegot. Sunat nikah bagi orang yang berhajat kepada jima dan punya biaya. Kalau tidak punya biaya ya kamu sabar aja, puasa aja. Jangan jangan kebangetan. Nanti kamu tambah dosa gara-gara nikah. Ya betul. Maka diperintahkan kitanya untuk kan minta perumuhnya yang ged agama. Bila ged agama istri mau sabar. Bila sabar aja lebahlah kan pun daleman. Bila agama hana gak pane ilung yang kudupu pengen baje bahana aku pabe. Ya punya istri hana agama. Maka agama ile geyu je. Geyu dia atu. Jadi karena urang azan. Memang ka betulnya azan ni po 8:45. Una pertanyaan tanya katib eno. Katib eno. Nah mi kerja bak tanya bahkan tinggal ji baru mau tanya. Lagu fitrah ji tahu bu, tanya apa urung cik ji, tergantung roh yang menjanji ke ji kiban. Tapi menurut long roh nembuh karena hidup baru roh ni pejabu baru ni, karena kan nafkah tanggung tanya kan. Jadi wajib roh nembuh ke urung cik ji. Tapi bila anaknya kabalik, menan, anaknya kabalik, bila hana ada tanggung nafkahnya, hana wajib ada ji, hana wajib ada kitanya wajib ada roh. Bila ada tanggung nafkah penuh berarti wajib buh li toki, benar lah kira-kira. Kuna pertanyaan lah. Zakat gaji pun wajib khilaf. Menurut lu yang enggak nembuh dia. Beda pendapat ulama. Yang enggak nembuh juga dia. Karena katanya ulawiknya alhamdulillah lelet hak gaji dia. Nembuh juga dia. Supaya enggak nak pahala dan tani kesedekah je nan. Benar. Dalam keluarga ada 5 orang yang na fitrah cid untuk 2 orang. Nyan yang teh yang wajib dikeluarkan. Yang pertama draw tu lako, yang kedua promo. Kemudian anak bilana. Jadi mengikuti wajibnya
berurutan. Karena wajib mandum teh yang terdahulukan harus beda-beda. Ya, benar. Anak rantau mesti tak ibu fitrah kampung jeut. Di atas pendapat yang boleh nakal takut fitrah jeut. Mesti orang Malaya. Perintah tapi harus nak izin dan perintah. Adapun perintah yang kena izin. Kok je nak izin. Hai ni boh kau takut fitrah lu naik kampung boh okey bare. Yang akan selesai. Kemudian walaupun duduk dawa lau kampung. Benar. Nah pertanyaan alam ni anak kaji nak. Nah alam. Jeut tempat jeut. Tempat. Yang lebih aula bak tempat iji malam rorean tante ji. Yang ini yang paling good. Mesti rencana wo kampung berarti yang good di kampung mendang. Bo cukup fitrah. Yang target ji 10 puasa kena kampung. Mesti ibu buat 15 Ramadan je sih. Nah wajib ulang kena wajib. Karena kewajibannya kalau selesai. Apa deh? Nah, itu punya kali-kali ini lah. Jadi alhamdulillah demikianlah pengajian malamnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insyaallah kita merempuk bakal yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita sama-sama kita salat Isya berjamaah. Mari sama-sama kita bersabut berkat. Sallallahu ala Muhammad.